Halo teman-teman, ada yang menarik dari komentar ini ya. Saya bacakan ya. Kita akan jelaskan yang ada di news sebenarnya itu seperti apa. Bybit gak lulus QYB, ditolak PCT karena ada ketidaksesuaian nama. Bahkan 2024 Bybit gak lulus MICA. Makanya Bybit marah besar pada Pi Network. Bursa harus patuh pada peraturan Pi. Oke, terus berikutnya di komen lagi. Bener bang, berita tersebut ada di Pi News di X. Tapi penjelasan Bang Yohanes ini berbeda dari berita di Pi News tentang berita masalah QYB tersebut. Bybit itu bukan cuma ditolak di Pi, di Eropa juga ditolak. Biarin saja dia skeptis. Maklum ajalah Bang Yohanes ini ngomong sakar PDW, biar saja. Oke. Ini menarik tentang Bybit. Saya kasih unjuk bukti dan bagaimana Bybit bekerja, dan terus Bybit itu sebenarnya ditolak oleh Pi Network atau Bybit yang menolak Pi Network. Kita buktikan. Oke, kita buktikan. Aku gemes nih, asli aku gemes. Tapi sebelumnya tetap teman-teman ya, aku undang teman-teman untuk masuk ke yang namanya grup kita ya di Pioner Maju. Ini hari Senin, aku rekamnya memang hari Senin. Minggu libur kita, nggak ada sama sekali chat ya. Tetap di t.me/pionermaju atau langsung aja pakai @pionermaju ketika kalian sudah download Telegram gitu ya. Silakan bergabung karena di sini sudah banyak teman-teman ya. Nanti kayaknya nanti malam saya usahakan untuk live call gitu ya. Atau kita diskusi ketika nanti malam atau sore nanti ya. Oke, kita lanjutkan ke yang namanya tanggapan mereka tentang Bybit. Penolakan Bybit ini ya, penolakan Bybit atau Bybit yang menolak atau nggak lulus QYB. Kita akan langsung buktikan secara data. Kita masuk X dan saya sudah melihat yang namanya Wu Blockchain. Nah, Wu Blockchain ini siapa teman-teman? Ini adalah centang kuning, sudah diakui juga oleh Twitter bahwa Wu Blockchain ini adalah reporter Tiongkok profesional yang membahas tentang blockchain dan kripto. Ya, Wu Blockchain ini sedang gemes sama pioner-pioner Tiongkok. Kita baca satu persatu, tapi nggak usah satu persatu lah ya. Mana ya? Yang penting-penting aja karena banyak ya dia. Bukan withdraw ke HTX sudah ini ya. Nah dari sini. Tweet ini tersebar luas di Tiongkok. Sungguh mengherankan bahwa mata uang favorit orang-orang MLM di Tiongkok adalah Pi. Dan beberapa orang bahkan menyamakannya dengan Plus Token. Plus Token itu kayaknya kalau nggak salah ya nggak tahu. Belum saya cari kebenarannya. Plus Token itu sama kayak koin-koin yang yang hype gitulah. Intinya MLM lah. Jadi Pi ini sedang ditunggangi oleh MLM Tiongkok yang jaya. GCV. Nah kayak gitulah. Terus lanjut. Mana lagi ya? Nah ini. Kita baca lagi. Menurut FN Express, Kementerian Keamanan Cyber dan Pencegahan Kejahatan Teknologi Tinggi Vietnam meluncurkan penyelidikan terhadap Pi Network dan mengatakan ada tanda-tanda bahwa orang-orang terpikat ke dalam model bisnis MLM yang mirip dengan model pemasaran bertingkat atau Ponzi. Kenapa? Karena orang-orangnya itu seperti MLM layaknya kalau kita tahu TNC, kita tahu yang namanya banyak banget ya MLM yang di Indonesia, sama seperti itu caranya. Oke, lanjut. Yobi mengatakan akan menindaklanjuti pembaruan Pi Network secara seksama setelah jaringan utama berhasil ditingkatkan. Pi akan segera ditinjau untuk didaftarkan. Pi terutama dipromosikan oleh organisasi MLM Tiongkok. Oke, lanjut kita baca lagi. Sudah kayaknya dari situ. Ini bentar. Setelah OKX mengumumkan bahwa token Pi yang telah menimbulkan kontroversi mengenai skema piramida atau Ponzi di Tiongkok akan didaftarkan dalam perdagangan spot, CEO Bybit secara tegas menolak untuk mendaftarkan token tersebut. Bitget juga menghapus beberapa informasi relevan setelah mengumumkan peluncuran Pi. Paham nggak dari sini? Ini adalah reporter Tiongkok profesional. Kenapa kok Bybit sama Bitget itu menghapus dan menolak, bukan ditolak, menolak.
ya secara tegas menolak yang namanya Pi Network. Sudah tahu alasannya. Karena Pi Network bukan masalah Pi Networknya yang salah, tetapi Pi Network ditunggangi oleh MLM Tiongkok dan berskema Ponzi. Yang buat skema Ponzi siapa? Bukan Pi Network, tapi orang-orang Tiongkok. Siapa orang-orang Tiongkok? Ya orang-orang Cina. Setelah itu, udah alarmnya yang. Setelah itu, kenapa kok Bybit itu menolak? Anda tahu alasannya. Kenapa Bybit menolak? Kita akan masuk ke Bybit. Kita akan masuk ke yang namanya Bybit. Ya, kita searching Bybit. Loh, sudah tak posting, pernah tak posting kok. Nah, ini dia Bybit. Bukan. Bybit, langsung ke Bybit aja dulu ya. Bybit. Ke Twitternya Bybit langsung ya. Oke. Memang tidak secara jelas ditolak di sini, bukan, tetapi di CEO-nya kita klik Bybit itu, kita klik mengikuti ya. Yang mengikuti, dia mengikuti siapa? Di atas ada yang namanya CEO nih, founder atau CEO Bybit. Kita klik di situ dan kita lihat Pi gitu ya. Pi. Nah, di sini ya, kita terjemahkan. Hari ini sekelompok orang bertanya dengan apakah saya ingin menggunakan Pi, dan saya bilang jangan konyol. Saya dulu berdagang valuta asing dan selalu dihalangi oleh wanita parubaya dan paman yang meminta mereka mengembalikan uang hasil jerih payah saya. Dan saya benar-benar tidak ingin terlibat dalam hal ini dengan bekerja di dunia mata uang kripto. Jaga jarak Anda, terima kasih. Maksudnya adalah jangan konyol. Kenapa saya menggunakan Pi? Buat apa itu Pi? Gitu ya. Dia menjelaskan bahwa CEO Bybit bahwa jangan digembar-gembaran lah, gembor-gemborkan masalah Pi. Wong Pi lo belum keluar harganya, belum launching juga, belum. Ini pada tanggal berapa dia ya? Pada tanggal 12 Februari. Tunggulah sampai yang namanya koin itu punya harga. Dan dia meretweet dari ini, Crypto Insight. Apa tulisannya di dalam? Anda tahu apa tulisannya di dalam? Dicek di sini. Mengenai pencatatan koin Pi di bursa OKX, izinkan saya menyampaikan pandangan saya secara singkat. Fermentasi koin Pi di pasar yang sedang merosot telah memberikan banyak praktisi kripto rasa superioritas moral yang tidak dapat dijelaskan. Hampir semuanya telah dibuat bingung oleh slogan 1 Pi 1 BTC oleh bibi dan paman di sekitar mereka. Poin pertama atau nomor 1. Apa-apaan ini seperti udah superior aja nih Pi. Tapi masalahnya yang terjadi, yang kena adalah perusahaan Pi atau Pi Network atau Project Pi Network. Padahal yang buat itu orang-orang Tiongkok, MLM gitu ya, ditunggangi sama mereka. Bukan Pi Networknya. Pi Networknya proyeknya jelas. Tetapi kenapa orang-orang Tiongkok itu malah menjadikan seolah-olah seperti Ponzi, seperti Pi Network itu akan jadi 1 BTC, akan jadi 314 apa itulah namanya, GCV gak jelas itu. Bukan itu. Jadinya ada penolakan ini. Ya benar, semua orang tahu bahwa itu adalah slogan CX. Dan semua orang berpikir bahwa orang-orang yang memasuki pasar yang sedang tenggelam itu bodoh. Tetapi pada kenyataannya di mata banyak orang-orang yang bercermin dengan skema Ponzi dan mereka yang terburu-buru menghasilkan uang di rantai tersebut pada dasarnya tidak berbeda. Semua orang dalam permainan ini tahu bahwa ini adalah permainan lari cepat. Dan semua orang mengira mereka dapat berlari lebih cepat daripada orang lain. Tidak perlu ditertawakan. Kalau tidak suka jangan dimainkan saja. Paham maksudnya? GCV. Akhir-akhirnya apa? Jual buku. Nanti ketika udah realita, lihatan bakalan hilang, bakalan lari cepat. Ya, itu dari Tiongkok langsung. Oke. Terserah kalian mau bilang, tenang aja itu core team pasti punya cara dan ya sudah, bebaskan dirimu untuk fanatikmu. Tapi secara realita nanti kalian akan membuktikan sendiri seperti apa sebenarnya. Dan kalian masih mudah dimanipulasi. Sangat mudah dimanipulasi. Jadi banyak hal yang menanam dirimu untuk nantinya dipetik buahnya. Kalau udah hampir habis buahmu, aku potong pohonnya. Jadi kamu mati gitu ya. Semakin besar tanggapan opini publik daring terhadap pencatatan koin suatu bursa, semakin besar pula isu yang terungkap di luar estetika pencatatan koin dan integritas moral bursa tersebut. Lonjakan emosi negatif sebenarnya menunjukkan bahwa likuiditas di pasar benar-benar diambang kelelahan. Semua orang kehilangan uang dan kritik emosional diarahkan pada bursa. Jika pasar sedang naik dengan likuiditas yang melimpah, saya khawatir tidak ada yang peduli. Sekarang siapa yang di-hate? OKX di-hate karena mau ngelisting Pi. Itu belum ada KYB, belum disetujui sama core team bla bla bla.
Udah semuanya jadinya hal yang negatif, tidak sesuai dengan dasar dan ilmu blockchain pada sesungguhnya. Kalian benar-benar sudah yang namanya dimanipulasi. Ketiga, periode ketika pencatatan koin di bursa menjadi fokus topik benar-benar melemah. Apapun yang dilakukan itu penuh dengan kegaduhan. Tujuan awal dari grup pencatatan koin adalah untuk meninjau nilai proyek dan memberi proyek berkualitas tinggi, exposure, dan reputasi merek yang lebih besar. Tetapi sekarang, efek menghasilkan uang dari koin-koin baru yang terdaftar di bursa telah hilang, dan bahkan merek dan reputasi secara bertahap hilang. Tidak peduli apapun pertimbangan produk dan bisnis seperti pengenalan pengguna tambahan yang berada di balik pencatatan koin Pi di bursa. Hal itu tidak dapat menjelaskan mengapa seri token AI Agent yang telah populer di rantai tersebut sejak lama memiliki basis pengguna yang lebih besar. Pengguna yang besar dan konsensus yang kuat diabaikan. Benarkah proyek Alpha yang kita tekuni tidak seindah selera estetika orang-orang tua? Kekacauan Trau menyedot banyak likuiditas dalam industri, dan koin Pi merampas satu-satunya keunggulan moral yang tersisa dari industri tersebut. Lingkungan industri saat ini benar-benar terlalu sulit. Kuncinya adalah bahwa kepentingan komersial sesungguhnya di balik bursa yang mendaftarkan koin sangatlah rumit. Hanya ada satu cara untuk memecahkan kebuntuan, meningkatkan kekuatan penetapan harga akhir dan nilai aset on-chain dan membuat dunia on-chain lebih kuat. Karena Pi, dasar keilmuan blockchain itu sekarang benar-benar merosot. Ya, benar-benar merosot. Yang sebenarnya sudah diketahui secara dasar sejak dulu, di mana kripto itu memiliki nilai dan punya yang namanya kualitas itu saat masuk bursa dan mengetahui perkembangan atau growth harga koin tersebut. Bukan berarti harga harus mahal, harga atau murah, bukan. Tetapi bagaimana market cap itu meningkat saat masuk, seperti contoh XRP. Walaupun harganya cuma $3, $4, tetapi market capnya itu naik, uang masuk ke sana besar, itu adalah penilaiannya. Bukan karena nominal uangnya, bukan karena harga koinnya, bukan. Tetapi bagaimana market cap itu tumbuh, per tahun tumbuh, ya, per tahun itu tumbuh, growth. Itu baru blockchain. Tetapi Pi Network belum listing, belum apa-apa, sudah ditunggangi yang namanya MLM Cina, MLM Tiongkok, sehingga ini sampai mengatakan bahwa sayang banget gitu loh. Mereka sayang banget kok malah ada orang-orang tua, mohon maaf, orang-orang tua, karena memang kenyataannya seperti itu. Orang-orang tua, orang-orang awam, bisa dikatakan orang tua itu bermaksud orang-orang awam, orang-orang yang belum mengenal blockchain, sudah diangkut ke namanya blockchain dan diiming-imingi oleh MLM Tiongkok, sehingga sampai masuk ke Asia, masuk ke Nigeria. Apalagi kalau kita ngelihat Google Trend, itu terbesar Asia yang akan melihat yang namanya Pi Network. Orang Amerika enggak sebenarnya. Itu cuman seberapa kecil kalau kita cari Google Trend ya. Yang pembahasannya Pi Network gitu ya. Google Trend. Kita lihat Google Trend. Kita cari Pi Network. Pi Network. Oke. Kita lihat Indonesia dulu. Oh, kalau Indonesia jangan negara. Langsung ke penelusuran negara seluruh dunia. Terus terus untuk jangan sehari, tetapi keseluruhan. Sekarang 5 tahun terakhir deh, 5 tahun terakhir atau sehari. Sekarang deh. Oh, nggak bisa. Bentar. Kategorinya 12 bulan terakhir. Oke, 12 bulan terakhir deh. Setahun ya. Kita lihat Google Trendnya. Kita lihat yang namanya berapa jumlah yang peminatnya. Peminatnya adalah Burundi yang nomor 1, Benin, Afghanistan, Burkina Faso, Togo, Rwanda, oh ini negara-negara apa ya? Nomor 10 Nigeria, ke Kamerun, Armenia, Yemen, Pakistan, Vietnam, Albania, Ethiopia, Yordania, Nepal. Kita peringkat berapa kita? Indonesia nomor 35, Tiongkok nomor 31. Ini adalah menurut wilayah yang dimana pencarian terbanyak di Google itu tentang Pi Network. Yang nomor 1 itu Burundi nomor 1 pencarian terbanyak. Apakah Amerika banyak? Tidak. Eropa banyak? Tidak. Karena hanya orang-orang tertentu saja, yang Nigeria kayak gitu-gitu. Ya. Jadi pahamilah. Dari X saja
Kalau kalian mau cari, jangan percaya sama Pinyus, Pinyus kayak gitu, jangan percayalah. Kayak Pinyus, terus kayak apa ya? Tiba-tiba yang intinya bukan core team lah. Pinyus, terus P-Network News, ini ada lagi apa ini? P-Network News, Pinyus, Pinyus tetap P-Network News, oh cuman di ini semua ya. Ya intinya yang mengatakan P-Network cuman satu. P-Network. Ini yang asli P-Core Team. Ini yang asli teman-teman. Ya. Semoga nambah wawasan ini. Agak panjang ini video nih. 18 menit sendiri nih gara-gara si Bybit ini. Dan yang satu permasalahan yang paling buat aku juga gemes. Yaitu kenapa ditunggangi sama LM Tiongkok. Yang bilang GGV itu yang bikin nggak karuan. Kita lihat aja ini sudah tanggal berapa ini? Tanggal 17, berarti ada 18, 19, 20. Kita lihat 3 hari lagi ya. Kita lihat 3 hari lagi ya. Buktikan apa yang saya katakan. Realitanya seperti apa. Nanti ketika memang hal yang sudah saya katakan itu benar, tenang. Kalian yang merasa tertipu, ayo kita belajar lagi. Ayo kita sharing lagi. Yang benar itu kayak gimana. Jangan mudah dimanipulasi. Sudah cukup. Kalian itu dimanipulasi sudah cukup. Jadi kambing hitamnya sudah cukup. Kalian itu manusia yang produktif. Kalian manusia yang memiliki otak untuk berpikir. Cara berpikir secara mandiri. Bukan dimanipulasi. Sadar. Ya, sadar. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa masuk ke grup agar lebih pintar. Tapi kalau teman-teman ada yang masih menganggap yang namanya saya salah atau masih ngeyel, nggak masalah, itu wajar. Kalau kalian sudah masuk ke tahap fanatik itu wajar. Tetapi lebih baik coba pikirkan, renungkan lagi kata-kata saya. Nantinya ada 2 cara. Yang pertama merenungkan saat ini dan memverifikasi saat ini. Jadi kalian tidak terlalu jatuh ketika nanti realita mengatakan sesuatu. Tapi kalau kalian masih ngeyel, ya berarti harus realita yang akan mengatakan secara langsung kepada kalian. Itu lebih sakit daripada coba ngecek saat ini dengan baik dan benar. Atau paling mudahnya buat teman-teman yang fanatik, mending ambil yang langkah nomor 3. Terima semua. Yang GGV percaya nggak masalah. Yang benar atau yang ngasih tahu tentang aslinya blockchain diterima juga. Jadi di tengah-tengah netral. Jadi nanti itu lebih baik sih sebenarnya. Nggak ada kekecewaan, nggak ada marah ke satu, nggak ada marah ke yang lain. Ya, itu aja. Terima kasih banyak. Saya Yohanes Prayoga. Jangan lupa gabung di grup dan kita tambah wawasan bareng. Semoga ini menjadi video yang bisa membuka mata kalian bahwa bukan Bybit yang menolak, bukan Bybit yang ditolak oleh P-Network, tetapi Bybit yang menolak P-Network karena alasan P-Network ditunggangi MLM Tiongkok dan Ponzi Tiongkok. Tapi pada akhirnya nanti pastinya ya, setelah selesai ini para GGV ini pada kabur semua, yang udah jualan kelas, udah jualan seminar, udah jualan buku, pada kabur semua, itu nanti akan lurus lagi gitu aja. Oke, bye bye, selamat menikmati.